kita juga ada webinar apa namanya SketchUp, kemudian kita juga ada AutoCAD, kemudian juga ada webinar MATLAB. Jadi kita nanti akan selalu hadir untuk menambah ilmu rekan-rekan sekalian di dunia industri, apa aja sih software-software yang sekarang lagi hype, yang sekarang lagi dipakai banget di dunia industri. Nah, kebetulan kali ini kita akan membicarakan lebih lanjut terkait visual component. Apa itu visual component? Terus terang visual component adalah produk baru di Indonesia karena kita baru kurang lebih sekitar 6 bulan ke belakang lah kita baru masuk di Indonesia. Tapi softwarenya sendiri di Eropa itu udah lama sekali. Cuma memang masuk Indonesia hanya baru beberapa bulan ini dan kita akan memperkenalkan kepada rekan-rekan semua bagaimana visual komponen itu sangat membantu di dunia industri. Karena kita juga udah punya beberapa existing customer yang udah memakai visual komponen dan itu sangat membantu sekali dalam efisiensi di perusahaannya. Oke, tidak lama-lama ya, nanti kita akan langsung dengan Pak Ahid. Pak Ahid mungkin bisa langsung memulai untuk sesi apa namanya presentasinya. Silakan Pak Ahid. Baik, terima kasih Bu Lili atas offering time-nya. Oke, layar saya bisa terlihat dengan baik? Bisa Pak. Tidak ya? Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya sampaikan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada webinar kali ini, di mana sebagaimana tadi disinggung oleh Bu Lili, bahwasanya Parama Solusi Informatika itu berkomitmen untuk eh, secara rutin, mungkin setiap bulan ya sekali, untuk melakukan edukasi kepada customer, bagaimana solusi-solusi yang kita bawakan untuk tentu saja tujuannya adalah accelerate untuk mempercepat atau melakukan efisiensi terhadap eh, permasalahan yang ada di dunia industri. Nah, kali ini kita akan mengenalkan bagaimana eh, industri automation ya khususnya di manufaktur ya, di manufaktur, di packaging dan sebagainya itu uh, pada era industri 4.0 ini mau tidak mau kita akan beririsan dengan bagaimana optimasi di lini produksi, meminimalisir kesalahan dan juga memastikan uh, supply chain dan juga proses produksinya itu berjalan dengan baik gitu sehingga kita bisa melakukan estimasi uh, cycle time dari setiap produk itu seberapa, melakukan efisiensi sehingga ini sangat menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan itu ketika dealing dengan customer-nya memiliki estimasi yang baik dan juga ya bersaing secara harga juga gitu. Karena itu hari ini kita lihat banyak sekali industri-industri yang mencoba melaksanakan mengimplementasikan automation di lini produksinya. Pun demikian, ternyata implementasi automation ini jalannya panjang gitu ya. Nah, karena itulah kali ini kita diskusikan bagaimana visual komponen itu bisa menjadi bagian dari uh, koeksis dari program Anda gitu ya, untuk melakukan implementasi otomasi di industri gitu. Baik. Perkenalkan, oh ya, saya Akhil Rosidi dari Solution Consultant Manager dari PT Parama Solusi Informatika, seperti yang tadi dikenalkan oleh Bu Lili. Nah, sebenarnya bicara mengenai visual komponen ini bukan barang baru. Tadi telah disampaikan, dibuat pertama kali di tahun 1999. Kira-kira saat ini sudah uh, 20 tahun ya, 20 tahun lebih ya, 24 tahun usianya. Jadi bukan sebuah software yang baru hadir kemarin gitu. Nah, dia uh, apa ya, pusatnya ada di UK, di Ireland, di Finlandia. Kemudian juga beberapa kantor perwakilannya ada di Michigan, USA, kemudian di Munich, Jerman, dan beberapa uh, negara lainnya. Oke. Komitmen bahwasanya uh, visual komponen ini senantiasa
mencoba memberikan penawaran terbaik dan senantiasa R&D-nya bekerja agar menjadi leading dalam software-software simulasi industri gitu ya. Nah, agenda webinar kali ini kita akan bicara tentang roadmap dari industrial automation, kemudian bagaimana visual komponen ini menjadi bagian di dalam penting dari sebuah proses itu. Nah, baru kemudian bagaimana sih cara mendapatkan softwarenya dan bagaimana mendapatkan pelatihan di industri Bapak Ibu sekalian gitu ya. Sebelum melakukan pembelian, nah, kita juga memberikan semacam edukasi untuk trial dan pelatihan bagaimana menggunakannya. Oke, misi dari visual komponen ya adalah menetapkan standar dalam simulasi produksi dan visi kami adalah untuk menyediakan produk terbaik di pasar dan membentuk masa depan teknologi simulasi untuk diikuti yang lainnya. Dan terbukti dari visual komponen ini di follow lah gitu ya. Dan beberapa hal customer dalam 6 bulan terakhir ini saya berkunjung di beberapa ya lumayan lah ya sekitar mungkin belasan manufaktur yang besar di Indonesia di kawasan Jabodetabek gitu ya. Mereka excited dengan visual komponen ini karena mudah, gitu. Library-nya lengkap gitu ya dan affordable secara pricing gitu. Termasuk kemarin kita juga kunjungan ke Swiss German University gitu ya, di mana mereka sebelum ini sudah mengimplementasikan software layout simulasi dari software yang lain gitu ya. Nah, ketika melihat di visual komponen, mereka mendapatkan pengalaman baru gitu ya, bagaimana kelengkapan library-nya, contoh-contoh layout yang jadi gitu ya, sehingga user tidak selalu harus memulainya dari nol gitu. Oke. Nah, kita bicara tentang roadmap dari industrial automation. Oke. Uh, Tentu saja untuk menuju pada dark factory mungkin ya saat ini beberapa agak tren di beberapa tahun terakhir ini adanya dark factory. Mungkin di China ada sekitar 1.000 lebih uh, industri manufaktur itu sudah menerapkan dark factory. Sebuah perusahaan, sebuah pabrikasi yang sudah tidak menggunakan lampu lagi gitu ya. Apa artinya? Kalau lampu itu kan butuh manusia gitu ya untuk bekerja. Mereka semuanya fully automated gitu. Tapi Bapak sekalian, untuk menuju ke sana ternyata tidak mudah kan, apalagi di Indonesia. Nah, karena itu beberapa perusahaan itu kan mengawalinya seperti pada slide ini. Dia dari konsep dulu ya. Mereka mengkonsep apa sih yang bisa diotomasikan, repetition task mana yang bisa diwakilkan oleh robot misalkan, atau pekerjaan-pekerjaan apa yang sekiranya bisa diefisiensikan gitu ya di setting awal gitu ya. Atau ada juga perusahaan yang sudah memulai, mereka ada pilot project lah, satu dua project untuk dibuat semi otomatis misalkan ya. Beberapa lini produksinya dicoba dibuat otomasi, tapi yang lainnya kayak inspection check masih pakai human misalkan ya, beberapa cek. Nah, mungkin di beberapa produksi misalkan apa packaging gitu ya. Kita sudah lihat banyak sekali mereka sudah menggunakan sistem otomasi atau di industri-industri yang mass pro, dia membuat hybrid ya. Beberapa sudah memakai robot welding gitu ya, dan juga beberapa sudah mulai menerapkan uh, automatic guided vehicle gitu ya, automated guided vehicle (AGV) gitu ya, untuk pelaksanaannya. Jadi ketika transportnya dari satu tempat ke tempat lain, selain menggunakan conveyor, dia menggunakan EGV gitu. Forkliftnya juga sudah robot, gitu, ya, udah mulai ke sana. Tetapi humannya masih cukup uh, signifikan juga begitu. Nah, kemudian ada yang sudah fully automated, artinya tadi sudah dark factory, uh, human interactionnya itu sudah sangat sedikit sekali begitu ya. Nah, ini adalah level-level menuju industri yang fully automated gitu ya. Nah, memang beberapa perusahaan tidak tidak ingin
full gitu ya, ada factory dengan berbagai latar belakang, misalkan karena investasi di awal sangat mahal untuk beli robot full gitu ya, atau jenis jenis dari pekerjaannya itu tailor made misalkan ya, dia job order yang itu tidak mungkin dibuat semuanya automated karena eh, apa itu variannya terlalu banyak misalkan. Dan untuk membeli robot yang sangat cerdas gitu ya, itu mungkin dia butuh investasi yang sangat mahal sekali gitu. Atau beberapa hal memang dia pengen secara ada tanggung jawab sosial misalkan dari pemerintah regulasi ya tidak bisa faktori semuanya karena butuh tenaga kerja dan sebagainya. Mereka menggunakan beberapa hybrid gitu ya, beberapa diotomasikan, beberapa eh, pakai human gitu. Nah, kabar baiknya visual komponen itu bisa digunakan di semua tahap ini. Dari mulai perencanaan, kemudian small project implementation, uh, penggunaan robot atau cobots gitu ya, uh, kemudian atau full automated. Jadi visual component bisa menjadi teman yang baik untuk membuat, membantu mensimulasikan secara visual gitu ya, sehingga di masing-masing step ini bisa ditentukan berapa efisien, cycle time-nya berapa lama, dan sebagainya. Gitu ya. Termasuk manusia misalkan berapa produktivitas mereka dalam bekerja gitu kan, uh, working load-nya berapa gitu. Itu bisa kita cek secara detail. Nah, dalam tadi adalah level-level dari perusahaan bagaimana penerapannya di dunia otomasi. Gitu ya. Dari mulai yang masih manual gitu kan, uh, start small project, pakai robot, sampai pada full automate. Tetapi untuk menuju di setiap tahap itu biasanya uh, kita mendapatkan beberapa kendala gitu ya. Yang mungkin diantaranya saya akan capture di dalam PowerPoint ini. Uh, yang pertama kali adalah mungkin setiap kepala punya gambaran layout-layout alternatif seperti apa. Mereka berdiskusi membuat maket gitu ya, sketch dalam baik di kertas maupun di AutoCAD misalkan ya, software-software 2D gitu. Nah, kemudian ketika apa itu kalkulasi misalkan data-datanya dari masing-masing lini produksinya, modularnya, itu kan ada berapa pekerjaan itu selesai gitu ya. Itu dibuat di dalam Excel, Excel sheet gitu. Masing-masing titik setiap orang punya kemampuan bekerja berapa bits per hour-nya gitu misalkan. Itu semuanya di dalam ditaruh di dalam Excel datanya, kemudian dipresentasikan pakai PowerPoint gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mempresentasikan kepada atasan kita atau kepada customer kita atau ke stakeholder yang terlibat dalam penentuan lini produksi kita. Nah, termasuk untuk investasi misalkan. Oke, kita butuh robot gitu kan. Kita harus mempresentasikan berapa produktivitas dia dalam satu cycle time. Nah, eh, disinilah permasalahannya gitu ya. Ketika kita menggunakan cara-cara tradisional, itu kita hanya bisa melakukan secara parsial. Kalaupun toh datanya bisa, mereka ngerti, tapi parsial. Konektivitas antar lini itu terkadang miss gitu ya. Banyak yang miss, bahkan mungkin karena dia visualnya 2D gitu kan, jalannya seperti apa, nah itu jarang di capture di dalam konsep desain konsep di sini gitu, di tahap ini. Karena itu uh, beberapa common mistakes ya, itu saya capture lebih visual di sini gitu ya. Uh, Pertama kali tadi sketsnya ya, sketsanya kalau masih 2D gitu ya, tidak 3D seperti ini, maka komunikasinya agak repot gitu ya. Kemudian juga weak business case, gitu ya. Permasalahan-permasalahan bisnis itu tidak tercapture dengan baik gitu. Eh, karena apa? Karena setiap lini produksi itu kan saling terkait gitu ya. Ketika dia di sana tidak di capture linkage antar modular itu tidak terkalkulasi secara simultan,
maka dia akan banyak hal yang missing gitu untuk kita uh, masukkan dalam analisis gitu. Kemudian juga optimasi di setiap modulnya. Beberapa saya ketemu di industri tirnya otomotif ya, yang paling padat karya, dan mereka memiliki modul-modul, misalkan untuk uh, weldment gitu ya, uh, atau dia di situ ada pressing, ada mesin untuk apa itu stamping gitu ya. Nah, di sana itu ketika kita diskusi tentang optimasi tooling otomatisasi gitu ya, eh, antar lini itu jarang sekali memiliki simulasi yang simultan gitu ya, sehingga beberapa missing gitu. Kemudian juga di dalam karena dia simulasinya juga sederhana, maka di sini koneksi terhadap controller itu, robot itu kan ada armnya ya. Ketika dia bekerja gitu ya, dia akan ada collision nggak gitu, ada menabrak eh, benda yang lain di sekitar situ tidak, aman nggak orang berjalan gitu ya. Nah, rata-rata karena mereka tidak memiliki simulasi yang komprehensif seperti itu, di lapangan setelah di set up gitu ya, ternyata banyak sekali yang harus di adjustment gitu. Nah, ketika proses adjustment ini tidak hanya waktu yang terbuang, tetapi juga biaya gitu ya. Biaya yang akhirnya membengkak, tidak terprediksi sebelumnya. Berapa, artinya tentang collision, tentang mungkin nanti ada tempat jalannya forklift misalkan, ketika dia robot gitu ya, apa ada obstacle nggak di sana gitu? Obstacle-nya di mana saja? Karena tidak visual dalam perencanaannya, maka kita tidak tahu dengan pasti gitu ya. Di langkah mana nanti ketika membawa barang itu menabrak pagarnya misalkan ya, fence-nya, atau misalkan ketika ada orang lewat, ya, di mana harus ada sensor nih, agar ketika ada EGV lewat, maka orang di situ ada alarm yang harus berbunyi, dia tidak boleh menyeberang gitu. Nah, untuk faktor safety pun di dalam visual component dia bisa disimulasikan gitu. Jadi keseluruhan aktivitas di dalam factory itu bisa disimulasikan dalam satu sistem yang terintegrasi gitu. Oke. Termasuk di sini sebenarnya yang menarik di dalam visual component itu Bapak Ibu sekalian ketika memiliki banyak robot ya, misalkan pakai ABB, ada pakai KUKA atau yang lainnya gitu ya. Nah, visual component ini ada OLP-nya, versi OLP-nya, dia bisa mensinkronize prosesornya untuk seluruh robot yang ada di sana gitu. Jadi kita bisa digital twin, di mana yang di komputer simulasinya dia bergerak, maka di factory juga bergerak gitu. Jadi uh, kalau biasanya kan ada satu interpreter ya, masing-masing merek dia memiliki interpreter gitu. Nah di OLP kita tidak membutuhkan interpreter itu. Nah, kita sudah memiliki post processor sendiri yang bisa mengkoordinasi beragam macam robot yang kita ada di factory kita gitu dengan satu tool saja. Termasuk nanti untuk teaching robotnya itu bisa dilakukan dengan OLP kita. Nah, oke, jadi bukan hanya otomasi lokal ya di ini, tapi seluruh pabrik itu berada dalam bahkan di dalam beberapa lokasi pun termasuk misalkan angkutan transportasinya harus pakai misalkan ada di Kerawang dan Cikarang misalkan ya harus ada transport uh, trackingnya gitu ya. Nah itu bisa kita simulasikan juga gitu ya. Berapa lama perjalanan di sana gitu. Sampai akhirnya semuanya terintegrasi dengan baik untuk membuat planning factory. Oke. Baik. Visual component ya, sebagaimana tadi kita singgung bahwasanya dia mulai dari layout planning, lalu performance calculation, jadi ada statistik data cycle time-nya berapa, utilize masing-masing apa itu orang maupun peralatan kita, conveyor pun demikian juga kita bisa cek per jamnya dia berapa yang barang yang lewat di situ,
itu kita bisa cek performanya. Kemudian offline robot programming sudah support juga di sini. Virtual commissioning ya atau PLC validation kita bisa juga lakukan include di sini sehingga tidak memerlukan banyak software lagi. Dan juga virtual reality artinya simulasi itu kita bisa lihat dengan VR. Tentu saja kita harus membeli VR-nya. Nah, kita bisa simulasikan sehingga eh, fungsi VR ada banyak hal ya. Yang pertama untuk training, misalkan ada labor baru, karyawan baru, misalkan ya, dia untuk training di lini produksinya seperti apa, tugasnya apa aja, dia tidak perlu ke lapangan ya, ke modulnya, tapi cukup dengan VR gitu ya, untuk awal sehingga meminimalisir induction di factory. Kenapa? Karena mengganggu produktivitas misalkan ya, seperti itu. Nah, kita sudah support di sini di virtual reality-nya. Oke, ini adalah salah satu contoh ya dalam misalkan ada palletizing, lalu processing di CNC sampai nanti packagingnya. Jadi misalkan di sini ada the palletizing, jadi di pallet itu ada boxnya berupa raw materialnya, misalkan silinder penjal dari aluminium misalkan ya. Nah, di situ full kita otomatis ya. Nah, di sini ada robot yang the palletizing mengambil, kemudian memasukkan ke dalam conveyor untuk diproses. Di situ boxnya juga akan disendirikan. Nah, di sini dia akan berjalan menuju kepada mesin-mesin CNC yang sudah ada di sana. Dan kemudian di sini ada line robot yang bertugas untuk memasukkan setiap raw material ke masing-masing prosesnya. Dan dia juga di sana setelah selesai akan mengambilnya, memasukkan kepada conveyor untuk diproses, kemudian di finishing di sini. Nah, dan berakhir di dalam packagingnya, gitu. Di packaging ulang, kemudian di palletizing ulang. Di- dimasukkan ke palet lagi, dan dilihat di sini ada forklift yang berjalan untuk mengambil paletnya. Jadi ketika tidak semuanya harus pakai conveyor, ada forklift, kita bisa simulasikan dengan sangat mudah visual gitu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan robot gitu ya? Nah, kita tidak hanya satu lux, satu simulasi yang luas begitu ya, seperti conveyor, tetapi dalam skala kecil, dalam satu box robot seperti ini, kita juga bisa lakukan. Misalkan ini KUKA contohnya ya, tidak terbatas pada KUKA gitu ya. Nah, pada case ini digunakan untuk melakukan proses finishing, finish machining. Untuk menggerinda ada cylinder block di sana, untuk kita bisa lakukan proses pe surface finishing gitu ya, agar di situ misalkan subedge-nya tidak terlalu tajam gitu ya, kita debur. Nah, menggunakan robot dan dia otomatis untuk replacing tool-nya itu juga bisa kita simulasikan, bahkan di situ ada spark dari gerindanya juga tersimulasikan gitu ya. Ya, orang yang awam pun akan cukup mudah memahami bagaimana eh, modul ini jalan gitu ya, dari awal penempatan dari bloknya, kemudian dia mengambil alat dan mensimulasikannya seperti itu. Oke. Ya, dan kita bisa tidak sekedar satu robot, ada beberapa merek manufakturan robot yang sudah masuk di visual komponen dan kita bisa menggunakan prosesornya di sini. Ada apa saja sih di visual komponen dan seberapa banyak membantu ketika kita melakukan simulasi? Ada sekitar 3.200 komponen yang sudah ready to use. Kemudian contoh layout itu ada sekitar 55 lebih. Contoh layout seperti yang ada di gambar ini gitu ya, atau mungkin spesifik misalkan pembuatan AC, eh, apa itu untuk painting gitu ya, painting otomotif, art building dan sebagainya. Itu ada sekitar 55 layouts. Dan kita juga sudah dilengkapi dengan 90 brands yang artinya library-nya sudah ada ketika kita menginstal visual komponen.
dan ada sekitar lebih dari 1.800 robot. 1.800 robot ini termasuk misalkan di dalamnya komponen-komponennya ya. Misalkan tadi ada robot arm, nanti grippernya seperti apa, model-modelnya itu sudah ada. Kita tinggal pakai, tidak. eh, tapi jangan khawatir, ketika tidak ada, kita bisa menciptakan sendiri. Misalkan karakuri, misalkan ya, oh belum ada nih, kita menciptakan karakuri sendiri. Nah, dari misalkan kita membuatnya di software CAD macam SolidWorks, CATIA, Inventor. Nah, itu kita bisa gunakan, ambil di sini dan kita jadikan sebagai library baru yang mana eh, simulasinya gitu ya. Itu bisa kita jalankan dan reuse, kita gunakan ulang di beberapa layout gitu tanpa harus membuatnya dari awal lagi seperti itu. Ini kelebihannya di visual component sehingga sangat visual, eh, mudah untuk dikustomisasi gitu ya. Dan resource-nya juga ada, bahkan termasuk di sini ada orang ya. Orang itu kita juga bisa secara default mereka punya uh, semacam properti. Misalkan kalau berjalan itu satu langkahnya berapa senti gitu ya. Kalau dia menengok ke 190 derajat itu berapa detik gitu yang digunakan. Nah, itu secara defaultnya ada dan kita bisa customnya. Oh, kalau orang Indonesia beda loh. Ini kayaknya standarnya Eropa nih. Di atas standar Jepang. Sedangkan di Indonesia ini agak sedikit ada toleransi lah gitu ya, tidak harus seperti robot gitu orang bekerja gitu, sehingga tidak bisa terlalu ditekan kan. Nah itu kita bisa adjustment gitu ya, seberapa. Oke. Nah ini contohnya gimana sih dari awal gitu ya. Nah di visual component tinggal drag and drop saja Bapak sekalian. Misalkan ini conveyor ya, kita ambil conveyor, kemudian kita duplicate menjadi 5 misalkan di sana. Kemudian di sini kita buat shuttle conveyornya ya, untuk bisa untuk perpindahan bagaimana dari eh, ada robot untuk transportnya ke atas misalkan ya. Nah, robotnya juga ada pilihan, kita tinggal drag and drop. Kalau oh kurang gede gitu ya. Ah, nanti grippernya apa, kemudian toolsnya apa saja, kita bisa tambahkan grippernya. Nah, gitu. Oke, tinggal drag and drop, kita pilih ya sesuai dengan yang ada di manufakturernya. Nah, kemudian kita lakukan simulasinya, gitu. Semudah kita menyusun Lego, gitu ya. Nah, termasuk ini nanti tinggal langsung visualisasi. Dan Bapak jangan jangan pikirkan ini berat sekali gitu ya. Kalau misalkan ada di software CAD, ini harus membutuhkan RAM mungkin 1 tera gitu ya untuk membuat satu factory dengan real seperti ini. Nah, tapi dengan komputer gaming yang sederhana punya saya itu cuma 16 GB RAM-nya gitu ya. Dan komputer gaming itu bisa merunning seperti ini gitu ya. Termasuk di sini adalah tidak hanya sekedar running, tetapi ada data statistiknya. Sejauh mana mobil robot itu digunakan misalkan ya. Di sini ada average utilization-nya, kan ada beberapa NGV tadi ya. Nah, masing-masing berapa produktivitasnya kita bisa cek di sini. Termasuk semua yang ada di sini itu bisa kita cek produktivitasnya uh, di statistiknya gitu. Termasuk orang ya, berapa banyak. Nah, yang kedua tadi bagaimana sih untuk Weltman gitu ya, untuk robot. Ini contohnya adalah untuk Batman. Nah, di visual komponen ya, kita bisa mensimulasikan dengan one click programming dan collision check. Apakah ada terjadi collision gitu ya? Armnya itu apakah apa itu menabrak gitu ya komponen yang lainnya. Misalkan seperti ini dicek. Nah, ternyata dia eh, terjadi penabrakan itu ya di sisi itu. Nah, karena itu kita perlu melakukan adjustment misalkan. Kita bisa melakukan uh, solvernya ya, misalkan di sini ya, dilihat di sini ada nabrak ya. Nah, kita tinggal klik untuk solvernya, maka dia akan melakukan adjustment terhadap kondisi collisionnya gitu. Sehingga uh, robot itu bisa berjalan tanpa harus menabraknya. Tentu saja kalau kita pingin manual juga bisa gitu ya untuk teasingnya manual. Tapi untuk dia memiliki kecerdasan untuk di-generate sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana simulasi itu uh, bisa mengoptimalkan ya.
Ini contohnya juga, misalkan kita membuat beberapa skenario nih, gitu ya. Membuat beberapa skenario untuk kita buat. Oke. Nah, ini ada beberapa skenario, ada 3 gitu ya. Nah, kita lihat berapa efisiensinya di antara ketiganya. Misalkan ya. Ada skenario 1, 2, dan 3. Nah, misalkan ini. Yang pertama adalah 2 kali Dairy filler, ya. Fillernya cuma 1 gitu ya. Di sini ada 2 gitu ya. Maka di sini terjadi bottleneck gitu ya dalam proses yang ada di sini. Jadi dia menumpuk terlalu banyak gitu. Nah, gimana nih? Kita coba skenario kedua. Uh, untuk di sini kita kasih 3 fillernya, tapi untuk packagingnya cukup 1. Apakah terjadi masalah gitu ya? Kita coba cek secara visual, dan sini ada statistik di masing-masing komponennya. Ternyata produktivitasnya tidak terlalu banyak. Ada bottleneck di sini sih, gitu ya. Kita bisa ada kemungkinan di sini menumpuk, tiba-tiba di sini macet gitu ya. Nah, kemudian kita coba simulasi yang ketiga. Maka uh, kita tambahkan improvisasi di dalam pertemuannya ada di sini. Sehingga dia akan bisa daily fillernya ada 4, kemudian uh, apa itu lini lainnya itu juga kita lakukan improvement. Miriplah ketika kita di pintu tol gitu ya. Pintu tol itu kadang kan tidak dia harus kita masuknya agak menjorok ke dalam gitu ya. Itu untuk strategi antrian. Sama seperti kita simulasikan di sini ini, gitu ya. Sehingga antriannya tidak menumpuk dan dia bisa berjalan dengan lancar. Sebelum otomasi itu kita program gitu ya. Tetapi di dalam konsep desain kita sudah memprediksi di mana nanti akan terjadi bottleneck. Oke. Berikutnya adalah ini contoh bagaimana DHL menggunakan visual komponen juga dalam packagingnya gitu ya. Nah ini case ini untuk yang waktu COVID kemarin ya. Jadi uh, semua coba disimulasikan ulang sehingga lebih baik ini ya, optimasinya gitu ya. Nah, di sini untuk packaging ya dari pekerjaan manual tadi ya, tidak semuanya harus pakai robot tapi semi robot gitu ya. Nah, di sini dari manual kemudian ke robotik untuk packaging elektronik gitu ya. Sini. Nah, dengan visualisasi yang seperti ini tentu saja akan lebih memudahkan bagi siapapun yang ingin mengetahui ya sejauh mana efektivitas, sejauh mana produktivitasnya gitu ya. Dan ini setiap pitch ini kita bisa adjustment waktunya berapa sih realnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa kalibrasi antara visual komponen dengan di lapangan sehingga simulasi kita itu akan lebih uh, tepat datanya gitu. Oke. Nah, Nah, ini adalah beberapa user ya yang sudah menggunakan bagaimana POC dilakukan ya. Bahkan dengan visualisasi Bapak sekalian untuk proof of concept ya, kita nanti juga menyediakan semacam training sebelum penjualan gitu ya, sebelum pembelian gitu ya untuk para calon customer yang berminat gitu ya. Sama dengan di beberapa negara juga demikian. Ada 14 hari misalkan ya trial dan kita ada 3 hari untuk training support gitu ya. Sehingga uh, kita bisa membuat semacam study case sederhana gitu ya di tempat Bapak, Ibu sekalian gitu ya. Uh, Bener nggak sih visual komponen ini bisa seperti yang dijanjikan begitu ya. Kita bisa lakukan bersama di sana. Kemudian juga kita bisa bagaimana sih membuat, misalkan ada case nih, saya pengen efisiensi 10% dari karyawan saya misalkan ya, atau 10% lebih produktif gitu ya. Nah itu apa saja yang perlu di adjustment misalkan dalam skala kecil gitu ya. Nah kita juga bisa lakukan itu bersama-sama dengan Anda sehingga ini beberapa case yang di layar ini adalah mereka customer-customer kita setelah proof of concept kemudian implementasi dia bisa uh, reduce cost-nya akan sangat banyak sekali di overall production-nya. Oke, nah ini adalah
eh, jalan menuju industrial automation ya. Dari bagaimana kita desain dengan smart solution, kemudian return of investment-nya, eh, memvalidasi secara virtual ya konsep kita, memiliki prediksi terhadap performanya, uh, konsep desainnya juga lebih cepat, kemudian kita melibatkan semua stakeholder ya, yang decision maker itu terlibat di dalam layoutnya dan sejak dari awal gitu, termasuk sebelum pembelian misalkan ya. Proof of conceptnya decision maker sebaiknya memang harus terlibat sehingga dia mengetahui investasi yang harus dia lakukan dalam pembelian software ini apakah bisa kembali dengan cepat gitu, ataukah secara rasionalisasinya bisa diterima atau tidak. Nah, alhamdulillah beberapa customer kami ketika kita bisa ketemu dengan decision maker itu mereka memutuskan untuk membeli gitu ya ketika memang benar-benar ingin melakukan efisiensi itu. Ini sekilas bagaimana eh, apa ya pengalaman kami gitu ya mendampingi beberapa customer di Indonesia untuk implementasi dari POC sampai implementasi di lapangan. Baik, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan dan setelah webinar ini, Bapak silahkan bisa mengkontak kami ketika ingin diskusi lebih detail. Bahkan tadi kita sampaikan, kalau Bapak ingin proof of concept, misalkan, Pak, kami memang ingin melakukan efisiensi atau ingin mengimplementasikan otomasi di lini produksi kami, kira-kira bisa nggak sebelum pembelian kita dilakukan training dulu selama 2 hari, misalkan, atau 3 hari gitu ya. Sehingga kita pastikan karyawan itu punya experience untuk menggunakan gitu ya. Karena memang visual component kan belum cukup banyak kenal gitu ya. Software simulasi ini memang hanya mungkin pada mahasiswa teknik industri ya biasanya